Sekarang kita akan keliling kota Makkah. Siap-siap di lobi hotel. Bismillah, kita mulai jalan-jalan di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu jamaah dari travel lain yang juga menunggu bis ya. Tidur kita di pagi hari ini, insya Allah kita akan membagikan snack dan garam beserta kemasan sebagai terapi, bukan terapi ya sebenarnya, sebagai ikhtiar kita agar hasil swab negatif insya Allah. Tentunya tutorialnya itu sudah kita bagikan di grup. Bagaimana cara mengaduk garamnya dengan berapa ini, dengan berapa kemasan, insya Allah semuanya sudah ada di grup. Yang memiliki pertanyaan nanti insya Allah bisa sampaikan. Iya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mulai city tour ini dan kami berikan waktu dan tempat kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Ali Musri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala para jamaah Nasatul Ummah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah umrah yang telah kita jalankan serta dimudahkan urusan-urusan kita berikutnya sampai ke tanah air kita dalam keadaan sehat walafiat, yang pula keluarga yang kita tanggung di rumah. Cukup banyak kemudahan yang rasanya walaupun di sana ada kesulitan juga, alhamdulillah tidak sebanding kemudahan yang diberikan Allah untuk kita. Umrah kita sangat nyaman sekali ya. Mungkin beberapa tahun ini senyaman-nyamannya saya umrah kemarin itu tawafnya sangat senang, nggak padat ya, sa'i juga nyaman, nyantai kita ibadahnya, sehingga ya alhamdulillah rombongan kita juga tidak terpencar-pencar ya kan. Masya Allah. Kemudian ibu-ibu lebih hebat dari bapak-bapak lagi, duluan selesai. Masya Allah. Nah itu diantara hal ya, kemudahan-kemudahan rasanya nikmat sekali kemarin ya, tenang kita ya, mudahlah alhamdulillah, dan pengaturan yang cukup ketat tapi juga memberikan kenyamanan bagi jamaah rupanya, pengaturan-pengaturan yang ada gitu, alhamdulillah. Baik, pagi ini kita rangkaian kegiatan selama di Makkah ini diantara adalah city tour ya, berkunjung ke tempat-tempat sejarah atau tempat-tempat yang yang dikenang ya, atau terkenal ataupun berhubungan dengan ibadah haji tentunya. Sekarang kita akan menuju salah satu tempat yaitu Jabal Thawr. Jabal Thawr ini Bapak Ibu itu arahnya berlawanan kota Madinah. Kalau kota Madinah arah ke barat ya ke timurnya. Gitu. Kenapa? Karena dan Jabal Thawr ini kita tahu semua adalah tempat bersembunyinya Rasulullah SAW 3 hari 3 malam saat sebelum hijrah. Jadi sejarahnya Rasulullah SAW ya, setelah banyak sahabat yang pergi hijrah ke Madinah, Abu Bakar Siddiq temannya Rasulullah SAW ya, yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, meminta izin kepada Rasulullah SAW, dia yang pengen hijrah. Kata Rasulullah SAW, asuhbah, tunggu, kita bareng, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW belum mendapat izin untuk hijrah. Namun setelah turunnya wahyu, Rasulullah SAW diizinkan untuk hijrah di siang hari ketika semua orang sedang tidur, karena di sini kalau siang hari habis sholat zuhur itu musim panas, itu kan orang nggak ada yang keluar. Aisyah menceritakan tidak biasanya Rasulullah SAW datang ke rumah kami pada waktu itu. Maka aku memahami bahwa saat itu adalah suatu hal yang penting yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq.
Rupanya adalah berita hijrah. Rasulullah memberitahu kepada Abu Bakar Siddiq anhu bahwa Allah telah mengizinkan beliau untuk berhijrah. Dan pada akhirnya Abu Bakar Siddiq langsung mengambil inisiatif mempersiapkan onta untuk Rasulullah SAW, juga mempersiapkan siapa yang akan membantu sebagai pemandu jalan ke arah Madinah. Karena Rasulullah SAW belum pernah ke Madinah tentunya, ya kan. Jadi dibayarlah, itu namanya Abdullah bin Uraiqi, seorang musyrik yang jujur, ya, dibayar. Nah, kemudian juga mempersiapkan berbagai persiapan perjalanan menuju Madinah. Di siang hari itu Rasulullah SAW telah sepakat dengan Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian juga diarahkan kemana arah tujuan, ya, dan akhirnya Abu Bakar Siddiq juga mempersiapkan keluarganya, di antaranya Abdurrahman bin Abu Bakar dan juga Asma binti Abu Bakar, di mana di malam hari, ya. Saat itu sebetulnya orang kafir Quraisy sudah sepakat dalam sebuah pertemuan mereka, semua ketua kabilah Arab bersepakat bagaimana cara menghentikan dakwah Muhammad SAW. Akhirnya mereka bersepakat di dalam suatu Baitun Nadwah mereka, jadi di tempat DPR kalau kitanya pertemuan mereka, banyak usulan bagaimana kalau kita bunuh dia. Wah, kalau kita bunuh nanti apa namanya, kita nggak mampu menghadapi kemarahan Bani Hashim. Nah, akhirnya banyak usulan, kita masuk ke dalam sumur yang dalam. Nansil kelilah. Jadi saat itu Rasulullah SAW dipersiapkan perjalanan Abu Bakar Siddiq anhu. Ketika hal itu Rasulullah SAW disepakati oleh orang kafir Quraisy, mereka mengambil keputusan dalam Baitun Nadwa mereka hadir salah seorang orang tua dari daerah Najd disebutkan, yang pada asalnya itu adalah iblis atau setan yang menyembah sebagai seorang manusia, memberikan usulan agar diambil dari setiap kabilah Arab seorang pemuda yang hebat bertarung, nah, setiap kabilah Arab, nah, untuk mengepung rumah Muhammad, kemudian setelah itu dibunuh. Nah, itu keputusan terakhir mereka. Nah, pada malam harinya mereka mengepung rumah Rasulullah SAW, ya, dan juga di malam hari itu Rasulullah SAW juga menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Sembari Rasulullah keluar, mereka orang-orang musyrik tersebut diberikan rasa ngantuk yang luar biasa oleh Allah SWT, sehingga mereka tertidur dan mereka tidak tahu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Dan saat keluar, bukan sebagian berapa, Rasulullah SAW juga meletakkan sebagian pasir, ya, di atas kepala mereka. Nah, setelah Rasulullah SAW keluar, berangkat bersama Abu Bakar Siddiq anhu di malam hari itu menuju Bukit Saur ini. Di Gua Saur inilah beliau bersembunyi. Di malam hari itu menuju Gua Saur. Nah, di tengah malam harinya bangun orang kafir Quraisy tadi, ya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Muhammad tidak ada lagi, ya, dia telah memberitahu di atas kepala sebagian mereka terlihat pasir, gitu. Baik, nah, inilah Gua Ghasur tempat Rasulullah SAW bersembunyi 3 hari itu, ya. Kita sampai di Jabal Sur.
Ada pembangunan sudah mulai dibangun ya. Kita melanjutkan perjalanan. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab Aisyah. Kemudian wa minar rijali, di antara laki-laki, Rasulullah menjawab Abuha, yaitu bapaknya. Kalau kita ambil sedikit pelajaran dari kisah sampai ke Jabal Thawr ini, ya, sungguh berat sekali perjuangan Rasulullah SAW itu. Saat itu tentu tidak ada seperti sekarang ini ya, jalan yang bagus, adanya pepohonan. Di situ saat itu ya, kita lihat di perjalanan Makkah Madinah yang ada itu hanya bebatuan, lembah-lembah batu ya, yang terjal ya, yang tentu juga saat itu tidak ada sepatu bot, sepatu yang mengamankan kaki daripada batu-batu yang tajam. Jadi begitu sulitnya Rasulullah SAW perjuangkan, dan juga kelihatan begitu besarnya permusuhan orang kafir Quraisy terhadap dakwah Islam. Namun satu pelajaran adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong agamanya. Walaupun seluruh manusia ingin menghancurkan agama Islam, tidak akan pernah bisa, karena Allah lah yang menjamin untuk menjaganya. Maka kita lihat ketika orang kafir Quraisy berencana ingin membunuh Rasulullah SAW secara bersama-sama, sehingga nanti kalau semua kabilah ikut, Banu Hashim tidak mampu melawan kabilah yang sebanyak itu. Nah, itu siasat mereka pakai. Namun wa makaru wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang sangat lebih dahsyat. Sehingga mereka tidak mendapatkan Rasulullah SAW, ya, walaupun bagaimanapun upaya dan usaha mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat bagaimana penjagaan Allah ketika Rasulullah SAW berada di dalam gua, sehingga mereka tidak ada yang tahu bahwa Rasulullah SAW dalam gua tersebut. Allah palingkan hati mereka tidak menginginkan untuk melihat dalam gua tersebut, sehingga mereka cukup melihat apa yang terlihat di luar saja, ada merpati, ada laba-laba segala macam. Akhirnya mereka prediksi tidak ada orang yang masuk ke dalam. Kemudian juga kita lihat bagaimana amanahnya Rasulullah SAW. Walaupun beliau dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, ya, diancam akan dibunuh, namun beliau tidak pernah melakukan kezaliman. Kejujuran terhadap amanah-amanah yang dititipkan oleh orang kafir Quraisy tetap dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengatakan, oh mereka ini adalah musuh-musuh yang mereka menghambat cahaya Islam, namun yang namanya amanah, ya, tidak beliau khianat. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW, jangan engkau berkhianat kepada orang berkhianat kepadamu. Jadi tidak boleh kita membalas khianat dengan khianat. Begitulah keindahan Islam, ya, kemurahan dan kedamaian Islam, ya, tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun walaupun tak ada musuh sekalipun. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana besarnya peranan yang kita sebutkan keluarga Abu Siddiq, mulai dari anaknya Asma yang mengirimkan makanan, kemudian anak putranya Abdurrahman bin Bakar yang diperintahkan untuk mengembala kambing sesaat setelah Hafsah, ya, mengantarkan makanan biar tidak terdeteksi ada jejak ke arah gua tersebut. Kemudian setelah 3 hari barulah Rasulullah SAW, ya, menuju ke Madinah dengan perjanjian di satu tempat bersama Abdullah bin Uraiqi. Di sini juga terdapat pelajaran seperti para ulama bolehnya meminta bantuan orang kafir selama dalam perjanjian itu mereka amanah. Ini orang musyrik tapi dia tidak membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Dia dibayar oleh Rasulullah SAW untuk menjadi penjalan ke Madinah. Baik. Kemudian setelah Rasulullah SAW berangkat di tengah perjalanan, yaitu seorang Suraqah, ya, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik waktu itu melihat bayangan orang dari kejauhan, dari belakang rumahnya. Akhirnya dia berpikir itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya dia ambil kudanya dan dia kejar. Memang rupanya adalah Rasulullah SAW. Jika dia hendak, ya, menangkap Rasulullah SAW, kudanya terbenam kakinya ke dalam bumi, ya, terbenam, tidak mampu dia
tersebut untuk mengangkatnya sampai ketika Waraqah bin Naufal memberikan jaminan bahwa dia tidak akan mengganggu Rasulullah SAW. Akhirnya kudanya mengeluarkan kakinya dari dalam tanah yang terbenam dengan mengeluarkan api sampai 3 kali. Lalu akhirnya Waraqah bin Naufal berjanji masuk Islam, dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan memakai mahkotanya Raja Persia. Nah, itu padahal Rasulullah SAW dalam keadaan lemah, dalam keadaan dikejar-kejar orang kafir Quraisy, dalam keadaan sedang tertindas kaum muslimin. Namun suatu masa depan yang besar digambarkan Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Malik bahwa Suraqah bin Malik, bukan Waraqah, Suraqah bin Malik, bahwa dia akan memakai mahkota Raja Persia. Dan itu terbukti di saat Umar bin Khattab menaklukkan kekuasaan Persia di perang Qadisiyah, lalu diserahkan kepada Suraqah untuk dipakai sebentar. Lalu Waraqah ingin mengambil, kata Umar, Rasulullah hanya memberikan kabar engkau akan pernah memakainya, bukan memilikinya. Ini begitu besarnya, banyak sekali bukti mukjizat dalam sejarah hijrah ini, luar biasa. Pertama, ketika Rasulullah SAW keluar rumahnya dikepung, orang kafir Quraisy tidak tahu. Ketika Rasulullah SAW bersembunyi juga, orang kafir Quraisy tidak tahu. Kemudian ketika Suraqah bin Naufal ingin mengejar Rasulullah SAW, sudah hampir menangkap, namun tidak bisa. Sehingga dia sebut, saat aku akan mendekat ke Nabi Muhammad, adanya seperti hewan besar yang siap menerkamnya. Kemudian ada jurang api yang menghalanginya. Nah, ini mukjizat pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW saat itu. Nah, akhirnya Waraqah kembali ke arah Mekah. Kemudian saat bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy yang mau mencari Rasulullah SAW, di hari setelah hari ketiga tersebut masih ada orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah 100 kerontang mencari Rasulullah SAW. Waraqah setelah bertemu dengan seseorang, dia beri untuk arah ke sini saya sudah jamin tidak ada. Maksudnya saya sudah datang di arah ke sini, gitu maksudnya. Dia bilang saya sudah datang di arah sini. Jadi akhirnya orang tidak lagi mengikuti arah di mana datangnya Suraqah bin Naufal, Suraqah bin Malik. Nah, akhirnya Rasulullah selamat dari kejaran orang kafir Quraisy. Dalam perjalanan ke Madinah juga banyak hal-hal perkara yang mukjizat keluar. Ada Rasulullah mampir di namanya minum di rumah Ummu Ma'bad, di sana di mana Ummu Ma'bad ini tidak punya kambing yang menghasilkan susu, dan hanya tertinggal kambing-kambing kurus yang sakit, tidak bisa ikut ke kegembalaan, ke tempat mencari makannya yang dibawa oleh Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW meminta izin untuk melihat kambing-kambing tersebut, lalu diusap oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kambing tersebut menghasilkan susu. Minumlah Abu Bakar dengan para sahabat, dan umumlah Rasulullah SAW. Setelah itu juga disisakan oleh Rasulullah SAW susu tersebut. Lalu sepulangnya Abu Ma'bad dari gembalaan kambingnya, ditanya apakah ada seseorang mampir di rumah kita. Jawab Ummu Ma'bad, iya, sifat orangnya begini. Kata Abu Ma'bad, ini adalah ini adalah orang yang dicari-cari oleh orang kafir Quraisy, seorang nabi. Maka akhirnya dia mengatakan, kalau seandainya aku berjumpa, aku akan beriman dengannya. Nah, satu kisah ini juga terlihat mukjizat Rasulullah SAW. Kambing yang sakit, yang kurus kerontang, saat itu menghasilkan susu yang dapat diminum oleh Rasulullah SAW bersama Mekah, dan juga ditinggalkan untuk keluarga Ummu Ma'bad tersebut. Baik, selama sepekan dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama Abu Siddiq anhu menuju kota Madinah. Nah, yang kemarin kita sudah sebutkan ceritanya. Setiap hari Ansor dan kaum Muhajirin yang telah dahului Rasulullah SAW ingin menyambut Rasulullah SAW di kota Madinah. Namun setiap hari mereka keluar, namun baru Rasulullah nyampai pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di kota Madinah, dan akhirnya beliau sampai di mana adalah di arah Kuba, yang pada di sanalah beliau pertama kali membangun Masjid Kuba. Itu sedikit sejarah ringkasnya saja tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Betapa perjalanan tentu penuh kehausan, keletihan, tidak ada AC saat itu, juga panasan,
Jadi maka Rasulullah SAW mereka berjalan di malam hari, kemudian di pagi hari sudah mendekati matahari terlalu terik. Rasulullah SAW beristirahat bersama Abu Bakar, mencari batu yang dapat bisa berlindung ataupun gunung yang berlindung di bayang-bayangnya begitu ya, supaya tidak kepanasan. Nanti kalau sudah matahari sudah mulai agak tidak terik lagi, Rasulullah juga melanjutkan perjalanan ke arah Madinah. Berapa banyak sebetulnya, banyak sekali pelajaran di antara menunjukkan betapa perjuangan Abu Bakar Siddiq juga untuk Islam, sehingga oleh sebab itu sepakat seluruh umat Islam dari masa sahabat sampai hari ini mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling mulia ya di antara seluruh sahabat. Dan namun di sana ada kelompok yang sangat membenci Abu Bakar Siddiq, yaitu Syiah Rafidhah. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Utsman, ya, kecuali Ali, karena mereka adalah orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW telah mengangkat Ali sebagai khalifah katanya. Padahal Rasulullah SAW di akhir hidup beliau menunjukkan isyarat yang akan menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar Siddiq. Buktinya dengan menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan beliau sebagai imam salat. Demikian juga telah kita sebutkan di mana Rasulullah SAW menyuruh sahabat ketika beliau sakit untuk menutup semua pintu-pintu kecil di belakang rumah mereka arah ke masjid kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq. Ini kita sudah memasuki Arafah ya. Arafah. Dan sudah Ini masuk di kita Arafah. masuk ke Arafah. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah manusia berkumpul di sini. Ya, satu kenangan yang luar biasa sebenarnya di Arafah ini kalau kita menyadari manusia memutih di sini. Kemudian saat itu terbayangkanlah kehidupan bagaimana kelak di padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan semenjak dari Adam sampai manusia yang terakhir di muka bumi ini. Mereka berada di bawah terik matahari, ya, di mana disebutkan Rasulullah SAW ada yang antara manusia yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke dagunya, ada yang sampai telinganya, ada yang sampai bahunya, pinggangnya, betisnya, dan seterusnya. Kondisi itu adalah menunjukkan sesuai dengan amal masing-masing kala di akhirat. Nah, kalau seseorang melaksanakan haji di sini, terbayanglah kondisi itu, bagaimana semua manusia pemohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang mereka banggakan di sini. Waktu itu mereka tidak bawa mobil mewah ya, tidak ada kasur yang mewah. Semua membayangkan kehidupan di akhirat, hanya memikirkan nasib dan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Arafah itu bagaikan miniatur manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, apalagi saat keluar dari padang Arafah setelah matahari terbenam, itu benar-benar menggambarkan bagaimana manusia digiring ke tempat mereka berhisab, membawakan suasana yang cukup terharu sekali bagaimana manusia kelak di akhirat hanya memperhatikan diri masing-masing, lupa dengan anak dan istrinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibati wa bani, dari istri dan anak-anak mereka. Maka di padang Arafah pada tanggal 9 itu, jika seseorang menghadirkan perasaan bagaimana dia berada di padang mahsyar kelak, manusia di padang mahsyar kelak, pasti dia akan mendapatkan semua makna, nilai berukuk di Arafah yang luar biasa. Kalau kita perhatikan sebenarnya ya, perjalanan ibadah haji itu miniatur perjalanan di akhirat kelak. Setelah di padang Arafah, mereka berkumpul di Muzdalifah. Ibarat seperti saat itu mereka sedang menunggu jadwal berhisab mereka ya di padang mahsyar.
Jabal Rahmah. Bukan Jabal Rumah. Kalau rumah di Madinah. Ini Jabal Rahmah. Satu bukit kecil yang ada di tengah-tengah Arafah. Jabal Rahmah. Bukit kecil yang angkat itu bang. Jabal Rahmah. Masya Allah. Tapi kalau haji nggak ada hubungannya dengan Jabal Rahmah ini ya, karena ada sebagian jemaah menganggap wukuf itu harus sahnya kalau sudah ke Jabal Rahmah. Es krim. Ini Jabal Rahmah. Ke sana. Kemudian jamaah yang dari haji pemerintah Saudi Arabia travel dalam itu di sekitaran jalur kereta api. Intinya semuanya sudah diatur resmi oleh pemerintah Saudi Arabia, baik jalurnya, kemudian tendanya. Dari tempat ini tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berangkat menuju ke Muzdalifah. Setelah matahari tenggelam, Rasulullah berangkat menuju ke Muzdalifah dan para sahabat lainnya pun berangkat menuju ke Muzdalifah. Ada yang berjalan kaki dan ada yang pakai ontanya. Ketika sampai di Arafah di malam yang ke-9 ataupun setelah melaksanakan wukuf di Arafah, sesampainya di Muzdalifah beliau langsung melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak. Setelah itu baru sahabat-sahabat Rasulullah itu tidur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Tadi adalah tanah Arafah, di mana tempat itu di luar tanah haram, tidak bagian tanah haram. Ya, dan itu tempat itu dan itu Masjid Namirah yang terbesar di sini. Jadi kegiatannya tanggal 9 Dzulhijjah itu sebelum zuhur itu orang menunggu salat zuhurnya di Masjid Namirah itu. Bagi yang berkesempatan tentunya, tidak harus. Setelah zuhur baru masuk waktu wukuf, baru mulai berwukuf. Jadi kalau sebelum zuhur nggak boleh, belum masuk waktu wukuf. Nah, sampai terbenam matahari. Namun jika seseorang belum sampai ke Arafah setelah terbenam matahari masih sah. Yang penting sebelum terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka dia masih dianggap wukuf. Kalau dia tidak dapat wukuf, maka hajinya tidak sah dan tidak ada gantinya. Dia wajib mengulang hajinya tahun depan atau kapan dia punya kemampuan. Nah, tadi kita sebutkan di saat berwukuf itu orang ya mengadukan nasibnya, memohon ampunan, meminta segala hajat mereka kepada Allah SWT dengan suasana yang terbuka, langsung ke langit. Dan bahkan sebutkan dalam hadis bahwa Allah SWT yubahi bihim malaikat. Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf itu kepada para malaikat. Laqad atawna su'san kubra, kata Allah SWT dalam hadis kursinya. Allah turun ya, berikan ampunan kepada orang-orang yang sedang berwukuf di Arafah. Bahkan seafdal doa adalah dibaca saat orang berwukuf di Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu tetap nilai-nilai tauhidnya. Nah, kemudian ya setelah selesai berwukuf tadi disebutkan manusia diutama. Nah, anehnya kadang sebagai jamaah kita justru di pagi hari sebelum waktu berwukuf mereka pasti keluyuran kemana-mana, ke Jabal Rahmah, kemana-mana. Habis zuhur, setelah sholat zuhur di jamak dan sholat asar, jamak takdim, tidur. Padahal itu ada waktu-waktu
istijabah. Itulah doa wukuf, itulah doa kesempatan, doa yang khairul doa Arafah kata Rasulullah. Doa yang paling makbul itu doa di hari Arafah. Justru banyak masalahnya dari jamaah kita, habis zuhur makan terus tidur. Aneh, padahal waktu yang benar-benar ya wukuf dan istijabah itu doa itu adalah setelah salat zuhur sampai terbenam matahari. Maka kita lihat para orang-orang yang soleh, orang-orang yang rindu dengan doanya dikabulkan Allah SWT tidak berhenti memohon, berdiri, duduk, berzikir selalu sampai terbenam matahari. Ya, tidak sedikit manusia yang saat itu meneteskan air matanya, ya, terbayang oleh dirinya bagaimana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saat terbenam matahari manusia akan berangsur-angsur, ya, ada yang menaiki kendaraan, ada yang berjalan kaki, ya. Nah, ini dulu adalah tanggulnya Zubaidah, istri dari Khalifah Ma'mun. Ini air dialirkan dari suatu tempat dari Taif untuk orang berwukuf di Arafah. Ini nih tanggulnya, ya, irigasi di bawah, maksudnya itu ya masyarakat aliran lah, irigasi kecil gitu ya. Air dari Taif sana dialirkan ke sini, ya, dialirkan ke sini untuk orang berwukuf di Arafah. Nah, ini salah satu wanita yang super ya. Kalau dibaca sejarah Zubaidah ini luar biasa. Dia juga menandingi suaminya di dalam berbuat baik untuk kaum muslimin. Ini dengan dana pribadinya, bukan dana kekayaan khalifah. Itu yang tercatat oleh sejarah. Jadi menjadi amal solehnya waktu itu selama Ma'mun menjadi khalifah, itu air dialirkan untuk orang-orang berwukuf di Arafah melalui bendungan ini. Ini salah satu wanita yang cukup berpengaruh di dalam sejarah Islam, ya, di dalam khidmat. Bahkan di masa itu dari Baghdad sampai ke kota Madinah ini, sampai ke Makkah, itu digali, dibuatkan rumah-rumah singgah, dibuatkan sumur-sumur, ya, untuk orang perjalanan haji. Itu dari dana pribadinya. Jadi, nah ini kalau ini apa, jalur kereta api, ya, orang di Arafah ke Mina naik kereta api. Nah, jadi luar biasa. Seorang wanita yang sangat zuhud sekali. Hartanya dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia istri seorang raja, seorang khalifah, ya, yang kaya raya, tapi dia tidak memanfaatkan seperti wanita yang sekarang dengan untuk gayanya, untuk bermewah-mewah, berlebihan, tidak. Tapi dia gunakan untuk membangun umat, untuk melayani umat. Di samping suaminya juga, ya, banyak berkhidmat untuk umat Islam. Istrinya juga menyayangi suaminya dalam berbuat baik. Baik, tadi kita sebutkan ketika keluar dari Arafah itu yang sangat syahdu sekali adalah yaitu apabila kita berjalan kaki. Ya, kalau dulu kan masa waktu saya 95, 96 ya, masih banyak pohon-pohon rendah-rendah itulah, baru sebanyak ini pembangunan. Jadi ketika kita keluar dari Arafah itu dengan berjalan kaki, ini Masyarul Haram ini di Muzdalifah ini. Jadi dari Arafah disinilah manusia bertidur di malam harinya kan, tanpa ada tenda, tanpa ada apa, di kolong langit. Sekaya apapun dia di Indonesia sana, tidur di sini hanya berhalaskan helaitikar, beratapkan langit. Ya, saat itu benar-benar kalau kita renungkan semua kekayaan dunia ini ke akhirat kelak tidak dapat kita bawa apa-apa seperti kita saat berwukuf di Arafah dan juga bermalam di Muzdalifah ini. Ini masjidnya Masyarul Haram, yang mana ketika berwukuf di bermabit di Muzdalifah ini, orang salat subuh di sini. Setelah salat subuh, nanti setelah mulai matahari agak syuruk atau baru berangkat ke Mina. Nah, ini namanya Masyarul Haram. Di sini semuanya manusia bermabit di sini. Yang sangat-sangat terasa sekali dalam mabit itu apabila di musim dingin. Itu benar-benar menusuk dan kita betul-betul ya bagaimana merasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat tidak punya nilai apa-apa kita ini, ya. Semua kebahagiaan dunia ini hanyalah impian sementara, ya. Nah, ketika bermalam di Muzdalifah ini betul-betul jika kita merenungi tentu dengan ditambah dengan ilmu kita, ya, kita bayangkan bagaimana di padang mahsyar ketika mereka manusia bergeletakan di mana-mana, yang kalau di dunia ini, nah, di sini orang-orang tidur semua, ya, di malam Muzdalifah itu, mabit Muzdalifah. Nah, di sini tidur di sini aja. Kadang-kadang ya tidur tidak ada yang beralas tikar biasa, ya, batu-batu kerikil gini, ya. Faedahnya adalah sebenarnya yang
kita sebutkan, bagaikan miniatur perjalanan akhirat ibadah haji. Ya, manusia bergeletak di mana-mana. Ya, untuk antri buang air saja luar biasa panjang. Ini kan toilet-toilet banyak. Yang biru-biru itu toilet-toilet semua. Yang paling sangat darurat adalah toilet ini. Kalau sudah baik di Musdalifah maupun di Mina. Nah, makanya pemerintah Saudi memberikan pelayan luar biasa untuk jemaah haji. Jadi tadi saya sebutkan waktu itu kita masih banyak tahun baru banyak bangun-bangun gini ya, tahun 94, 95, 96. Itu kita hajinya napak tilas, tidak pakai kendaraan, jalan kaki. Jadi ketika keluar dari Arafah itu menuju Musdalifah, itu sangat terharu sekali. Bagaikan manusia terpindah dari padang mahsyar ke tempat mereka untuk dihisab. Manusia hanya berjalan ya masing-masing tertunduk layu keletihan selama wukuf di Arafah itu menuju tempat bermabit Musdalifah itu betul-betul ya terbayang bagaimana perjalanan kelak di akhirat. Ini tenda-tenda yang untuk mabit di Mina ya. Untuk mabit di Mina selama 3 malam. Ada tenda untuk mabit. Nah, kalau itu kereta api masih khusus untuk negara Arab ya. Belum untuk negara-negara luar atau negara lain. Hanya khusus untuk orang-orang Arab. Karena tenda-tenda yang berdekatan dengan stasiun-stasiun kereta apinya utamakan tenda-tenda orang Arab. Terutama negara Teluk yang kerjasama dalam negara Teluk. Ini stasiunnya di atas. Di sini disebut Wadi Muhassar. Teringat sejarah bagaimana ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi di sini dia dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Semua pasukannya dilempar oleh burung ababil dengan batu panas, ya, mati semua gajah-gajah mereka. Tapi Abraha itu disiksa dengan batu apa? Dia itu semua potongan-potongan anggota tubuhnya itu berceceran satu persatu sampai dia arah balik ke Yaman. Dia tidak mati di sini. Dia balik dengan gajahnya, tapi di sepanjang perjalanan anggota tubuhnya itu cerai-berai sedikit-sedikit. Begitu azab yang dialami oleh dia, Abraha tersebut. Ini pada tahun itulah dilahirkannya Rasulullah SAW, disebut tahun gajah karena peristiwa di mana Allah menyelamatkan Ka'bah dari serangan Abraha. Nah, sejarahnya Abraha ini dia punya Ka'bah juga di Yaman. Lalu ada orang Arab أيوة أيوة مقام إبراهيم مو مقام إبراهيم ماذا؟ هذا حق الذبح هذا شوف فوق ya iya makan tempat disembelihnya Ismail lah. Yang di atas sana yang ada bangunan kecil gitu, tempat penyembelihan Ismail. Tempat penyembelihan Ismail. Makan apa namanya? Istana Raja. Di atas itu Istana Raja. Waktu saya masih mahasiswa, tendanya Syekh bin Baz, muftinya Mamlakah Saudi waktu itu, di dekat sini nih. Jadi kadang-kadang malam hari Syekh bin Baz itu diundang oleh Raja untuk ngasih nasihat di istana ini. Waktu itu kita mahasiswa Indonesia mendapat keutamaan dari hormatan lah dari Syekh bin Baz bahwa kita boleh tinggal di tenda beliau untuk mengambil ilmu. Jadi walaupun tenda itu sudah dipenuhi oleh banyak mahasiswa lain, ya, tapi kalau dibilang kita dari Indonesia gitu, pasti beliau memberikan kesempatan untuk masuk di tenda beliau. Ini semua ini tenda Mina. Yang di depan sana adalah Jamarat. Jadi rencananya besok-besok itu rencananya seperti gedung yang ada berapa itu? Ada 6 ya. Seperti itu rencananya mau dibuat kota Mina ini. Jadi tidak tenda-tenda lagi, tapi sebagai
percontohan untuk 6 gedung itu yang di sana di kaki bukit. Nah, begitu nanti insya Allah dalam perencanaan kedepannya. Tenda-tenda di Mina ini diganti dengan bentuk hotel. Jadi kalau dibayangkan ini biayanya luar biasa ya, keberkahan yang Allah berikan di Arabia. Nah, ini Masjid Khaif namanya, di bawah sebelah kanan. Disebutkan dalam hadis tidak ada seorang nabi pun yang berhaji kecuali pernah sholat di Masjid Khaif ini. Ini Masjid Khaif namanya. Masjid yang di bawah ini, ya. كويس كده Wes, tamam. الحين جبل نور في الشام. هذا جمرات هنا. Nah, ini yang di sebelah kanan di depan kita itu yang tempat depan jamarat. Nah, ini luar biasa ini, masya Allah. Di masa saya itu luar biasa ya, masih kecil jamaratnya. Sering kepala kita kena batu tuh kalau melempar jamarat itu. Bahkan saya pernah kejepit. Setelah haji saya dirawat sekitar 3 bulan di rumah sakit karena keluar air tulang di dalam badan ini, tapi tidak bisa terdeteksi di mana terjadi cederanya. Jadi hampir 3 bulan badan panas, ya kena kejepit di jamarat ini. Nah, sekarang masya Allah kemudahannya, jamarat aja sudah bentuk hotel, fasilitasnya luar biasa, pakai lift, pakai eskalator, ya, luas, tidak lagi kayak dahulu ya, desak-desakan, banyak korban saat lewat jamarat. Jadi sebelum perluasan jamarat ini, yang paling banyak korban musim haji pasti jamarat. Jamarat itu paling banyak korban. Tenda jamaah Indonesia di balik gunung sana. Nah, sebelah kanan balik gunung tadi. Nah, ini coba lihat ya. Mantapnya jamarat ini. Sejarahnya adalah, kita ingat sejarah ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Ismail yang dipengaruhi oleh setan 3 kali ya, mulai dari Baitul Aqabah, itu jamarat yang paling dekat ke arah Mekah. Nah, ini Shisha namanya daerah sini. Nah, itu yang di depan kecil itu ada masjid, sebelah kanan itu Masjid Bimbas. Kalau beliau masih kajian, kalau tidak atau sambil menunggu hari-hari tanggal 8 Zulhijjah, beliau di sini masih kajian. Dan biasanya kita juga diberi kesempatan untuk tinggal di dekat sini ya. Kadang-kadang bekerja di Kementerian Haji di sini atau agama di sini untuk diminta sebagai ya, menerjemahkan. Nah, ini Masjid Bimbas nih, sebelah kiri ini. Ulama karismatik Saudi yang sangat berpengaruh ya di dunia Islam. Luar biasa beliau. Orangnya tawadhu ya. Banyak sekali kisah-kisah istimewa beliau ya. Satu kisah yang sangat terkesan itu adalah ketika ada pencuri yang masuk ke rumah beliau. Lalu pencuri itu ketangkap. Setelah ketangkap dikasih makan. Dikasih makan lalu ditanya, "Kenapa kamu mencuri?" Dibilang oleh dia, "Orang tua saya sakit, butuh uang sekitar," ya waktu itu dibantu oleh Syekh Bimbas 2.000 real untuk dikirim. Namun ketika dia membawa cek ini ke bank, itu ditambah 0 jadi 20.000 real. Tapi di tulisannya tetap 2.000 real, nggak bisa ditambah. Lalu orang bank menelepon Syekh Bimbas, "Syekh, ini mana yang benar? Angka atau tulisan?" Kata Syekh, "Angka." 20.000 real. Yang pada awalnya 2.000 real. Kemudian kata Syekh, "Maka dabarajul illa innahu muhtaj." Dia tidak berbohong kecuali karena dia butuh. Akhirnya Syekh ngasih dia 20.000 real. Dan itu yang bercerita. Ini jalan jamarat. Akhirnya orang yang mencuri tadi diangkat menjadi supir Syekh, dan dia mengisahkan ketika Syekh meninggal tentang cerita tersebut. Apa awalnya dia menjadi supir Syekh, yaitu karena dia gara-gara mencuri di rumah Syekh. Dan begitu banyak kisah-kisah beliau yang
ya, menunjukkan kasih sayang beliau dan juga akhlak beliau yang mulia. Dan ketika beliau wafat itu ada ribuan orang di dunia Islam yang beliau kasih honor untuk berdakwah. Jadi gaji beliau itu dari pribadi beliau itu beliau transfer orang-orang yang berdakwah di jalan Allah yang mendaftar atas nama tanggungan beliau. Jadi luar biasa. Beliau berdakwah bukan hanya dengan ilmu saja, tapi juga berdakwah dengan harta beliau sendiri. Hidup itu kita anak mahasiswa Universitas Madinah sangat manja sekali di sini. Pergi haji nggak punya tasrik, nggak punya rekomendasi. Bilang saja bahwa kita adalah mahasiswa Madinah. Lalu polisi-polisi bilang abna Bimbas, ini anak-anak Bimbas katanya. Jadi kita dikasih di sini dikuburkan di sini kuburan Syekh Bimbas sini. Ini makabir a'la, apa sih semua? Lah. Oh, makabir syuhur. Ini tempat kuburan apa namanya? Syekh Bimbas di sini. Kuburan Syekh Bimbas. Ulama-ulamanya dikuburkan di situ. Jabal Nur. Itu Jabal Nur, tempat sebelum Rasulullah SAW sebelah kiri kita sana. Sebelum menerima wahyu di Gua Hira. Itulah Gua Hira. Jabal Nur. Sahabat, walilah. Yang turun bisa 10 menit aja. Ingin mau moto atau apa? Kalau enggak ya lihat aja. Saya mau turun? Enggak usah. Tidak ada. Baik, Imam. Kelas. Alhamdulillah, insyaallah kita dapat salat zuhur. Harap sekarang berapa hari kita? Jam 14, sekarang 4, jam 10 ya? 10. Para jamaah kalau ingin hadir sholat itu usahakan 1 jam sebelum azan biar nyaman dapat tempat. Kemudian kalau ingin tawaf itu habis isya pokoknya makan istirahat, bangun jam 3, enak sekali jam 3 tawaf sampai azan subuh. Santai ya. Tadi kami agak terlambat bangunnya, tapi alhamdulillah tepat sebelum selesai azan kedua sudah selesai. Nyaman karena juga nggak ramai ya, kita bisa lebih tenang. Apalagi itu di sepertiga malam, jelas doa yang makbul ya. Karena ada bukan hadis bahwa Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir itu dan mengabulkan doa dan permohonan orang yang berdoa. Kembali kita melewati Masjid Bimbas tadi. Nah, ini gedung ini yang di depan ini semuanya untuk tempat Wizara Syu'un Diniyah di sini, Kementerian Agamanya. Jadi kita pernah bertugas menjadi penterjemah. Ini di sini di gedung-gedung ini di tempat ini kita ditempatkan. Masjid
jam gadang langsung. Langsung tembusnya di hotel kita ini. Bos, kita di Haram, sampai di Masjid Haram. Sampai kita di Haram. Seterangan lagi baru balik ke turun di hotel kita. Kita masuk terowongan lagi menuju hotel. Gak sia-sia Allah berikan kekayaan ke mereka, karena semuanya untuk pelayanan. Ya, jalan luar biasa, lampunya. Baik, kita sudah mendekati turun hotel. Hati-hati, barang-barang yang dia dibeli jangan lupa. Ada yang beli yang beli macam-macam. Cukup sekian jalan-jalan kita. Terus itu kita di kota Mekah. Alhamdulillah, hati-hati ya turunnya.